Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Abah Davi di channel Solusi Abah Davi Pengamat yang tetap mengamati dan membahas kasus pembunuhan keji biadab Subang yang di awal tahun 2021 hingga 2023 ini belum selesai. Terakhir baru-baru ini tanggal 22 November 2003 ada rekonstruksi kembali yang dihadiri bahkan oleh LPSK dan Kompolnas. Abah telah mengamati perkembangan daripada rekonstruksi kemarin. Jujur saja, Abah katakan ada kejanggalan-kejanggalan. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk Abah selalu membahasnya di video YouTube Solusi Abah Davi Pengamat ini. Saat ini yang Abah bahas adalah tentang sosok fenomenal daripada Ketua Harian Kompolnas yang pernah juga oleh beberapa media nasional dipertanyakan tentang kejujurannya dalam beberapa kasus, termasuk di kasus Sambo. Dan kini Abah Davi mencoba mengamati dan mencerna apa tujuan daripada Kompolnas yang memang sebagai lembaga non-struktural, struktural yang di bawah langsung Presiden. Di mana di gambar Abah sudah langsung saja mengatakan wewenangnya Kompolnas itu apa. Tapi Abah cukup dengan tulisan pasal 7 Perpres nomor 17 tahun 2011 saja. Silakan bagi yang menonton, terutama Abah tahu ada beberapa orang yang berkomentar itu dari orang-orang Polri dan orang-orang yang coba mau tahu juga siapa sih Abah Davi ini. Silakan. Kerja Abah memang dari dulu adalah mengamati kinerja semua yang disebut adalah pemerintahan, ASN-nya, di mana Polri sendiri termasuk ASN. Itu perlu dipahami. Di sini Abah langsung saja kembali ke laptop. Sayang sekali ketika kehadirannya Benny Mamoto sebagai Ketua Harian Kompolnas, beliau tidak memberikan saran usulan, tapi seolah-olah seperti sembunyi ketika ditanya oleh wartawan. Oh, nanti ada hal yang khususnya. Entah wartawan atau entah YouTuber, tapi sepertinya bergabung setelah Abah mati video YouTube-nya. Di sini Abah mencoba mencerna dan Abah coba memburamkan hal yang buram menjadi jelas berdasarkan pasal perpresnya yang mana wewenang Kompolnas itu yang tidak dilakukan oleh Benny Mamoto. Kenapa Abah bilang begitu? Karena memang tidak diungkapkan di rekonstruksi kemarin, di mana yaitu memberikan saran. Salah satu wewenang Kompolnas itu memberikan saran agar apa? Ini agar aja nih, jadi apa? Jadi lapar sama agar. Agar kinerja Polri itu bisa lebih baik dari sebelumnya. Kompolnas bisa memberikan laporan yang nyata kepada Presiden. Kompolnas bisa memberikan masukan agar ada pergantian Kapolri. Nah, Abah bilang Kapolri duluan, berarti bisa juga mengusulkan kepada Kapolri untuk mengganti Polda penyidik dan juga bisa mengusulkan untuk dilakukan kode etik
terhadap apa yang telah diterangkan oleh penyidik Polda Jabar, ada 4 oknum. Seharusnya itu yang dilakukan oleh seorang Benny Mamoto sebagai Ketua Harian Kompolnas berdasarkan wewenang tugasnya yang sudah diatur di dalam pasal 7 Perpres tahun nomor 17 tahun 2011. Ini Abah ulang lagi. Jadi bukan bercerita menerangkan kepada YouTuber ketika ditanya atau wartawan ditanya bahwa sayang sekali tugas penyelidikan ini dilakukan oleh tingkat rendah, setingkat Polsek dan Polres. Itu bukan wewenangnya Kompolnas. Nah, inilah yang Abah juga selalu berpikir beberapa kali juga. Beberapa orang-orang di setiap kasus, baik di Sambo, di Sumut, di Sulut, meminta. Tapi entah kenapa, ternyata kepalanya di atasnya Kompolnas ini ada, yaitu Pak Mahfud sendiri. Ternyata akhirnya diketahui dia caleg juga, wakil presiden. Kacau balau ini negara ini sebetulnya. Kalau tidak memahami fungsi tugas masing-masing. Ya memang karena aturannya juga. Nggak tahu deh Abah mau bilang apa. Sangat disayangkan. Seharusnya Kompolnas ini melalui ketua hariannya Benny Mamoto yang datang ke Subang meminta dan mengusulkan agar terjadi sidang kode etik dulu. Karena kenapa? Ini juga mencontoh dari kasus Sambo kemarin. Ketika sudah dilakukan sidang kode etik terhadap anggota-anggota yang menjadi oknum, baru kasus itu terbuka dengan jelas dan gamblang. Tapi kenapa tidak dilakukan? Katanya senior nih Pak Benny Mamoto, senior di reserse, mungkin. Tapi kemungkinan dia tidak senior di dalam organisasi untuk memahami pokja daripada Kompolnas sendiri. Ini yang sangat disayangkan, seorang tokoh nasional seperti ini dipertahankan terus oleh presiden. Tapi mudah-mudahan nanti terjadi pergantian presiden akan memahami presiden dengan pokjanya, menempatkan orang-orang berkualitas. Jujur Abah bilang dia tidak berkualitas. Karena Abah Dapi yang memang dulu juga mengusulkan untuk Benny Mamoto diganti. Bukan karena Abah tidak suka sama sosoknya, bukan. Tapi ini organisasi, dia harus paham dengan apa tugas dan jabatannya. Seharusnya itu yang penting dalam suatu kasus. Ketika memang sudah diketahui ada oknum, oknum itu harus disidang kode etik duluan. Sambil berjalan tentang penyelidikan kasusnya. Karena kenapa? Oknum inilah yang biasa menghambat kasus. Nah ini sudah terbukti. 2 tahun lebih ini kasus Subang terhambat. Dan hingga detik ini, dan saat ini ketika Abah bicara di video, masih juga belum terbuka. Ini yang harus dipahami. Jangan juga memberikan jabatan posisi ketika orang tidak memahami. Dan di dalam dunia tugas kerja, itu seorang pimpinan juga harus memahami apa prestasi daripada orang-orang di bawahnya yang diberikan tugas. Dan ada namanya deadline. Tapi ya, mau bagaimana, Abah sampai kacau beliung nih bicara. Keheran-heranan, bukan kekesalan, keheran-heranan. Padahal sosok ini sosok tokoh nasional yang dikatakan sudah sebagai seorang reserse senior, seorang senior di Kompolnas dengan jabatannya sebagai ketua harian. Tapi berapa kali Abah amati dari setiap kasus, termasuk kasusnya di Sambo, di Sulut, di Sumut, dan di Subang Jabar ini, aduh, Abah cuma katakan itu saja. Aduh, jadi harapannya kepada nanti ke depan siapa yang terpilih jadi presiden,
Tolonglah untuk dipilih itu orang-orang bukan berasalkan karena dia punya jabatan gelar yang bagus atau dia dari pensiunan apa, tapi orang yang mampu dengan organisasi dan kerjanya gitu. Kita ini mengurus negara. Ini kritikan Abah sekaligus saran dan solusi. Itu sudah terselip tadi semua. Apa yang Abah Davi katakan di video yang sebelumnya, termasuk juga di video ini di kata-kata awal Abah. Allahu Akbar. Mungkin karena memang waktu yang tidak memungkinkan, Abah ucapkan terima kasih dan terima kasih juga kepada sahabat yang telah menonton channel Abah, mensupport channel Abah, dan juga para sahabat yang baru tahu tentang channel ini. Jangan lupa untuk terus mendorong sehingga channel ini bisa lebih berkarya lagi dengan tugasnya adalah mengamati setiap persoalan. Terima kasih. Sampai jumpa di video Abah Davi berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersambung Part 2.